17 Mei 1996, benar ya? Kami laki-laki, warga negara Indonesia, tanggal 3, Kelurahan 2, Taruna Timur. Pekerjaan benar tidak? Alamatnya? Benar. Alamat pekerjaan ASN Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Mei 2022 hingga saat ini, benar ya? Ya. Agama Kristen. Saudara kenal dengan 3 orang terdakwa ini? Ini Pak Ketua, untuk 3 orang ini yang pasti kita kenal karena mereka adalah pegawai dan juga ada keluar dari orang tidak ada saja. Itu Hendrik Kalam, benar Pak ya? Ya. Kepala tanggal 51 tahun 14 Desember 1974. Seorang laki-laki, warga Indonesia, alamat Manente, RT 1, Kecamatan Tahuna. Ya, benar ya? Kerjaan PNS, tidak ada jawabannya ini bagi PNS. Ada jawaban saudara selaku ASN ini? Oh, agama Kristen Protestan. Kenal para terdakwa ini? Ada orang tua dari yang bertiga? Ya, silakan transaksi berikut. Karena itu dia Protestan tuh. Dan itulah saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenar. Semoga Tuhan menolong saya. Mau sekalian ini menutup. Sekalian mereka berdua. Saksinya. Nah ini mau kita sekalian. Kurang tidak. Jadi kayak kemarin-kemarin tetap ditanyakan kepada masing-masing saksi. Gitu ya. Nanti dicatat ya para advokat ya supaya tidak ada pengulangan pertanyaan lagi. Kami baca sidang hari ini. Ini datang dari saya bagian ini. Gitu ya. Nah, dicatat supaya tidak diulang pertanyaan. Saksi Hendrik menjabat sebagai apa di dinas ini? Saya sebagai admin sistem informasi. Sejak kapan saksi menjabat itu? 2019 sampai 2025. Sebutkan tugas apa saja yang tugas pokok saksi menjabat sebagai admin sistem. Jadi saya sebagai admin saya memfasilitasi dokumen yang berbunyi out dari sistem informasi. Apa saja itu yang Yang itu adalah PDK, SPT, BKU. Itu setelah diupload di aplikasi Sisbides, melakukan cross check-nya itu apakah ada perbandingan dengan dokumen asli atau tidak? Kan yang dimaksudkan kan itu waktu mengajukan asli, ya asli itu dari sistem desa karena ditandatangani oleh dalam dokumen apa saja itu yang asli yang saksi cross check? BK, SPP, BKU itu yang saya proses yang ada di verifikasi. SPJ, apakah ada SPJ? Ya itu SPD Pak yang dilakukan SPD itu yang SPP, BKU, APBK itu yang dilakukan di SPD. Pada saat saksi mengecek dokumen asli, apakah saksi melihat langsung kelengkapan itu semua ada semua? Selain saksi yang melakukan pengecekan ada siapa lagi? Selain saya ada lagi yang dari pendamping desa Pak Koordinator Pak Dinoro dengan Pak Pepi Tatu dengan Pak Kari John Bunyan. Yang mengupload Sisbides desa itu siapa?
dari kampung. Dari kampung. Iya, di kampung. Itu siapa Bapak? Pak, kalau yang bawa setiap pengajuan, biasa waktu pejabat yang bawa. Kalau yang produktif, Pada tahun 2022 itu siapa? Pak Aman. Pak Mantu sendiri. Ya, dari mana? Sementara pada tahun 2022 tahap 2, tahap 3 Ada semua. ada semua. Itu siapa yang mengatur? Bawa ini Pak Aman dulu yang bawa kedua. Lanjut tahun 2023 itu siapa? Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Pak Aman Sendiri. benar-benar Pada tahun 2024 Pak Aman Pak Mantu dari tahap 1, tahap 2. satu. Tahap 1 Kalau tahap satu masih Pak Aman Pak. Kalau tahap satu nanti tahap dua Pak Aman dulu. yang saksi checklist itu apa saja? Yang saya tulis itu Pak SPB ditahu dengan verifikasi yang diimport dari sistem koordinasi. Pada saat upload itu pada aplikasi Sisbides, apakah ada foto atau gambar yang diupload juga Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang telah direalisasi? kalau di sistem koordinasi. Berarti cuma data. Data yang mereka input, mereka inputkan dari verifikasi. Ya saya posting, baru dalam meeting SPB bukti surat perintah pengeluaran itu. Dalam bentuk dari koordinasi. Setelah saudara menyatakan lengkap itu alur proses pencairan itu kemana lagi Pak? Dari saya ke admin Muskom. Terus Dan di situ kan ini data realisasi Pak di admin Muskom. Nanti kan dia akan lanjutkan ke keuangan. Nanti akan diskusi dari John dan ditegaskan di luar surat pengantar ke keuangan. Nanti di sana akan dibuat SPP keuangan. untuk kegiatan yang diupload pada Sisbides, apakah saksi mengetahui kegiatan itu sudah dilaksanakan atau tidak? Kalau saya yang penting saya tahu sudah tentu di sistem koordinasi dibuat atau tidak dibuat di desa saya tidak tahu. Berarti saudara berdasarkan apa yang diupload oleh Kapitalau ya. Karena ada informasi tamu Pak orang sebetulnya ajukan di dinas dan orang periksa itu ada rekomendasi dari kecamatan. Untuk yang melakukan pencairan itu siapa? Setiap melakukan pencairan itu siapa saja itu Pak yang menghadap ke saudara? Biasa kebetulan dengan benar Pak. Tidak ada yang lain Pak? Tidak Pernah diwakilkan oleh siapa? tidak bisa diwakilkan Pak. Untuk pencairan dana desa itu ada berapa tahap gitu? Tahun 2022 ya dua kali Pak ada satu pemerintah dua kali kalau 2022 23 tiga kali Pak. Kalau yang 2024 dua kali 60 Berarti ada perubahan di tahun 2024 ya? Boleh Bapak jelaskan, saudara jelaskan metode atau cara saudara memverifikasi dana pencairan dana desa? jadi DP proses Pak kan orang ikut DP pengeluaran kan dibentuk. Jadi pengeluaran itu kan ditandatangani oleh bendahara Sekretaris Kampung Islam DPSPD itu. Maka saya di grupin itu saya print
sebelum ke saudara dokumen-dokumen itu, apakah ada dokumen lain, persyaratan lain dari kecamatan atau dari rekom? Ada rekomendasi dari kecamatan. Selain itu apa saja itu? Dokumen apa saja yang syarat untuk sampai ke titik yang SPJ, SPJ. sama rekomendasi camat ya? Iya. Untuk melakukan pencairan dana desa apakah ada biaya? Nah, ya. Tidak ada pungut biaya. Yang setelah dari saudara dinyatakan lengkap, setelah itu omspan, setelah itu kemana lagi? Ke Pak Kadijo. John, apa dia yang dicintai Pak Kadijo kalau tidak tahu ya? Kadijo yang kita juga. Saksi Frans. Ya, Saksi Frans menjabat sebagai kepala dinas. ya. Sejak kapan itu? Saksi. Tepatnya bulan Mei tahun 2022 Bulan Mei tahun 2022 sampai sampai dengan saya pensiun Pak saat itu. boleh saudara jelaskan tugas dan tanggung jawab saudara sebagai kepala dinas. Yang pasti untuk tugas saya adalah membantu bupati dalam hal pemberdayaan masyarakat. Kemudian terkait dengan pencairan dana desa, yang pasti yang pertama tentunya wajib adalah rekomendasi dari kami. Kemudian adalah hasil inputan dari desa. Dari desa baru dia masuk ke Siskodes, admin Siskodes, diverifikasi di situ. Setelah selesai verifikasi, baru kemudian dia datang kepada pegawai untuk menangani konspang. Setelah dari konspang, dia juga harus diverifikasi oleh kepala bidang yang membidangi terkait dengan dana desa. Nah, setelah diverifikasi oleh kepala bidang, mereka membuat pengantar untuk pengajuan di Badan Keuangan. Nah, pengantar itu yang pasti saya yang tanda tangan. Tanda tangan itu pun ada para koordinasi, baik dari staf, kepala bidang, baru datang ke dinas, ke kepala dinas. Nah, setelah ditandatangani pengantar itu, kami ajukan di Badan Keuangan. Badan Keuangan yang proses SPM untuk pembayaran. Dari Badan Keuangan datang ke KPPU. Nah, setelah itu terkait dengan pencairan dana sudah langsung masuk di rekening desa. Ya. Untuk dokumennya apa saja itu Pak? Dokumennya untuk pencairan apa saja? Yang pasti untuk dokumen pencairan yang pertama tentu hasil verifikasi terkait inputan dari KPU yang sudah diverifikasi oleh admin Siskodes. Kemudian juga sudah diverifikasi oleh pendamping desa dan konspang. Saya tinggal menandatangani karena sudah ada para koordinasi. Yang koordinasi siapa aja Pak? Bawahan saudara? Ya. Siapa saja? Dari Siskodes admin, baru kemudian dari pendamping desa Pak Haji Roro, kemudian ke konspang Pak Boswell, baru dari konspang bukan. Setelah melakukan pencairan, apakah dinas PMD melakukan pengasuhan dokumen? Dan dokumen itu apa saja itu yang diasurkan oleh dinas PMD? Yang pasti untuk dokumen itu Pak terkait dengan semua
termasuk disini kita dari kampung, baru kemudian dokumen yang ada adalah yang pasti adalah rekomendasi dari camat. Itu harus ada rekomendasi dari camat. SPJ diarsipkan Yang pasti SPJ ada Pak, lengkap Pak. waktu penyidikan penuntut umum pernah meminta SPJ yang diarsipkan oleh dinas. Dapat saudara jelaskan kenapa penuntut umum meminta tapi tidak ada? Yang untuk SPG Pak, yang pasti ada staf kan yang menangani terkait dengan SPG. Saya tinggal menandatangani terkait dengan penangkal ini Pak. SPG yang pasti sebelum input ke Sisbodis, yang pasti SPG itu ada Pak. Mau input di mana kalau tidak ada SPG? Pengajuan di mana kalau tidak ada SPG? Mungkin lolos di dinas Pak, tetapi tidak akan lolos sebagai keuangan. Lolos sebagai keuangan tidak mungkin lagi lolos di KPPN. Terkait saudara selaku kepala dinas, apakah siapa yang bertugas mengawasi dan pemantauan terhadap desa-desa telah melakukan kegiatan realisasi atau tidaknya? Apakah saudara membentuk tim atau gimana? Jadi gini Pak, terkait dengan proses pencairan untuk dana desa memang untuk tugas itu adalah dinas PUD Pak. Tetapi terkait dengan fungsi pengawasan untuk monitoring itu kan kewenangan dari dinas Pak. Itu adalah dari aktif dalam hal ini inspektorat. Sehingga pelaksanaan desa apa dia dilaksanakan atau tidak, kami tidak tahu. Dan sampai dengan saat ini laporan hasil pemeriksaan dari inspektorat kami tidak dapat, karena katanya sesuai dengan Permendagri hasil pemeriksaan ini adalah asli, maka kami tidak diberikan terkait dengan hasil pemeriksaan dari desa. Apakah tidak dilakukan koordinasi terkait permasalahan di kampung agar tidak dilanjutkan pencairannya setiap desa? Kita udah berapa kali Pak izin, kita udah berapa kali Pak minta terkait dengan desa-desa yang bermasalah. Tetapi jujur sampai dengan saya pensiun tidak ada data dari inspektorat terkait dengan hasil pemeriksaan. Mereka datang di kantor untuk pengajuan, yang pasti mereka membawa SPG. Kalau tidak ada SPG, yang pasti tidak bisa diproses untuk pencairan. Dari dinas PMD apakah telah melakukan monitoring sebelumnya atau pernah melakukan monitoring terkait permasalahan dana desa yang mulai? Jadi sekali lagi terkait dengan permasalahan untuk dana desa untuk pembunuhan atau desa pulang, sebetulnya sebelum saya jadi kadis Pak, setelah saya dilantik menjadi kadis tahun 2022, sebelum saudara dilantik saya sudah pernah di RDP 3 kali di RDP kirim dari Dewan terkait dengan permasalahan yang ada di kampung Dewan. Dan kami jujur saja sebelum juga dari pihak kejaksaan mengundang kami untuk pemeriksaan, kami juga sempat datangi kampung Wuhan terkait untuk penyelesaian terkait dengan permasalahan yang ada. Kami sudah tahu. Hasil dari dilakukan RDP itu, apakah dengan permasalahan pada saat itu, apakah terdakwa 3 terdakwa ini sudah mengembalikan uang dari tersebut? Terkait dengan RDP ini Pak, setelah RDP karena permasalahan ini tidak selesai, maka pada waktu itu Pak Amanku sebagai kepala desa ini mengaktifkan, ya, itu dari. Apa tindakan
dari PMD setelah saudara Aman itu dinonaktifkan? Jadi ini Pak, setelah dinonaktifkan Pak Aman, maka dari pejabat bupati pada waktu itu ini kami Tuan menunjuk terkait dengan pejabat untuk mengganti kepemimpinan, dan itulah sebagai pejabat pada waktu itu Pak Ahok. Begitu Pak. Dari dinas PMD apakah selalu melakukan evaluasi terhadap melihat perbuatan Kang Boha yang selalu ada permasalahan? Untuk persoalan di Kampung Boha Pak, secara kami yang pasti tidak tahu ada kerugian atau tidak, ya. Tetapi mendengar informasi, kami berapa kali meminta baik kepala desa di PMD maupun pejabat untuk minta untuk pertanggungjawaban. Kami berapa kali dikasihkan. Sudah dilakukan evaluasi. Untuk melakukan pencairan dana desa, apakah ada pungutan biaya? Yang pasti Pak, untuk pencairan dana desa tidak ada pungutan sama sekali Pak, spesial pun tidak ada pungutan. Karena pencairan dana desa setelah dari KPPN mengajukan pencairan lewat kementerian, dan itu bukan masuk dinas Pak, langsung masuk di rekening desa Pak. Nomor pada BAP nomor 27, saudara pernah menerima uang dari kapital Aman. Dapat saudara jelaskan? Baik, terima kasih Pak. Memang pada waktu itu Pak, kami ada kegiatan di Manado Pak, dan saya tidak pernah meminta untuk ada teman satu di Singapura. Memang ada sempat nanti ya transfer uang sama saya 1,5 juta, tetapi saya tidak mau berangkat dan saya kembalikan sama Pak. Itu Bapak yang minta atau memang inisiatif dari berawal? Ini Aman ini yang tadi pada waktu itu kami ya, nanti tanya aja sama Pak Aman karena Pak Kadip ya, caranya itu Pak Kadip berangkat ke Manado, Pak Kadip berangkat ke Manado. Sedangkan untuk dirian tidak ada biaya lagi kalau terkait dengan perjalanan dinas. Terus Aman itu kasih uang transfer uang 1,5 juta, mari dikembalikan. Apakah saudara mengetahui anggota saudara pernah meminta sejumlah uang terkait pencairan dana desa ini? Ini saya lagi Pak, kita sudah sampaikan di teman-teman kantor Pak. Tidak jangan berani meminta uang kepada semua desa yang ada. Ya, jadi jujur saja Pak, kalau ada desa yang datang ke kantor, kami minum kopi, terus ada kepala desa yang di kopi mungkin ada, tetapi untuk minta uang tidak pernah. Jadi ditanya langsung. Menurut advokat Aman, selamat. Terima kasih Mulia. Saya bertanya kepada saksi Pak Hendrik ya. Waktu pencairan tahun 2022 tadi dijelaskan bahwa ada 2 kali kan? Ada 2 kali atau 3 kali? 3 kali. Total 2022 3 kali. Apakah saudara masih mengingat berapa jumlah pada tahap 1
kemudian tahap 2, tahap 3. Itu berapa tahap 1, kemudian berapa tahap 2, dan tahap 3 berapa? Oh, enggak ingat. Saudara saksi, saudara tahu bahwa terdakwa Aman itu dinonaktifkan. Tahu dinonaktifkan tahun berapa? Tahun 2022 atau 2003, 2023? 22 bulan. Apakah bulan Agustus atau September? Tidak ingat. Tidak ingat. Tapi tahunnya 2022. Kemudian setelah saudara terdakwa Aman itu dinonaktifkan tahun 2000, apakah tahun 2023 sempat ke kantor atau tidak? 2023 setelah dinonaktifkan, kan dinonaktifkan 2022. Apakah setelah itu masih ke kantor Bapak? Tidak lagi. Siapa yang mencairkan keuangan tahun 2023? Albert siapa? Pak Albert apa dia sebagai pejabat? Pak Albert dengan siapa? Dengan bendahara. Kemudian tahun 2024 siapa yang mencairkan? Tahap berapa? Tahap 2. Tahap 2 itu dari bulan apa? Bulan apa? Saudara kan ini yang saya dengar tadi bahwa saudara mempunyai tugas memverifikasi. Nah, kemudian setelah diverifikasi oleh saudara, kemudian diserahkan kepada Kasih John. Admin Onspal. Ya. Nah, yang saya tanyakan ini adalah pencairan itu bulan di tahun 2024 itu bulan tahap 1, dan ini kan Bapak memverifikasi, seharusnya tahu. Yang saya tanyakan di sini bahwa tahap 1 dari bulan apa sampai bulan apa, tahap 2 dari bulan apa ke bulan apa. Suaranya keras Pak. Suaranya Pak. Pak tadi juga suara dari kami nih Pak. Iya. Tahap 1 Pak, kita sudah ingat bulan apa saudara pencairan, dengan tahap 2 sudah ingat. Yang pasti orang waktu diajukan tahap 1 tetap ada nama Pak Alun. Oh, Ya. Tahap 1 berapa DP besaran dan tahap 1 berapa, kemudian tahap 2 berapa DP persentase dan? Iya. Kalau waktu 2022 kan Pak, kan tidak tahu. Ini kita tanya 2024. 24 kan 60 betul Pak. 60, Betul. 40. 60 di tahap 1. Iya. Kemudian 40 Tahap 2. di tahap 2. Berapa anggaran waktu tahun 2024? Sudah ada ingat. Kemudian saya kembali tadi di tahun 2022. Kan tadi bilang ada 3 tahap tahun 2022. Persentase tahapan itu tahap 1 berapa, tahap 2 berapa, dan tahap 3 40, 20. 20. Saya saksi Bapak Frans. Saudara saksi tadi menjelaskan bahwa
harus wajib ada rekomendasi kami. Nah, saya bertanya tentang apakah Pak Kadis saksi tahu bulan apa Pak Aman itu dinonaktif? Dijawab terkait dengan penonaktifan terkait dengan Pak Aman itu setelah di RDP, dan saya pada waktu itu saja baru Kadis baru Pak, sehingga sekitar bulan Agustus September mungkin Pak Aman dinonaktifkan. Agustus September ya. Kemudian setelah dinonaktifkan ada mengangkat pejabat. Nah, surat keputusan Bupati untuk mengganti terkait dengan Aman itu ditentukan Pak Albert sebagai pejabat kapital, pejabat kepala desa kami itu Pak Albert. Setelah itu apakah diumumkan di desa bahwa telah terjadi pergantian? Terkait dengan pelantikan Pak, kebetulan untuk penyerahan SK pejabat kapital laut dilaksanakan di kantor camat Kabupaten Utara. Kantor camat Iya, Utara. iya, Tidak di desa ya? tidak di desa. Kemudian monitoring dan SPD sudah saya tidak tahu ya. Yang pasti Pak terkait dengan monitoring dari Dinas Penahan Pak, dan terakhir saja tahun 2025 pada waktu itu ya, Ya. 2025 Pak, 2025 monitoring, dan kami kumpulkan semua perangkat kampung dan termasuk BPD kan kumpulkan. Tapi nanti tahun 2025, Iya, 2025. yang tidak hadir malah yang pada ya pada waktu di kantor Pak, pertemuan di kantor gitu Pak. Silakan Advokat Samsudin. Ya, terima kasih yang mulia. Saya mau tanya sama saksi Pak Heru. Pak Heru ini kan selaku admin Sisiri ya. Tadi kan Bapak dan Bapak antara lainnya adalah memverifikasi dokumen. Saudara saksi memverifikasi dokumen ini apakah dengan online atau juga dengan manual? Oh, di print out manual. Karena kan Bapak juga mengetahui bahwa ada beberapa juga ada beberapa program yang tidak berjalan di kampung lain kan? Tidak tahu. Tidak. Oh, iya. Selanjutnya, saudara saksi, saya mau minta pandangan saudara saksi ketika seandainya verifikasi pencairan dana desa itu kalau tidak terverifikasi, apakah pencairan dana desa itu bisa cair atau tidak? Tidak. Jadi verifikasi dokumen ini memang cuma dorong Bapak lihat secara manual begitu di kertas, oh semua ini program sudah terlaksana tanpa verifikasi di lapangan. Iya, dalam kan itu sudah. Oh iya. Bukan SPD itu Pak. Ya. Diserahkan checklist sesuai sebenarnya. Iya. Jadi checklistnya ini dokumen, jadi sesuai dengan dokumen begitu Pak. Tanpa lihat di fakta di lapangan seperti apa apakah program ini dilaksanakan atau tidak. Ada Pak? Tidak. Tidak Pak. Itu tugasnya siapa Pak? Tim apa itu? Inspektorat. Inspektorat ya. Oh iya. Oke. Saya mau bertanya kepada Pak Kadis BPD. Tadi Pak Kadis menyampaikan bahwa Pak Saudara Aman ini mantan kapital laut kan nonaktif pada bulan sekira Agustus September 2022, baru kembali aktif Agustus tahun 2024. Ya. Pak Kadis kan mengetahui bahwa dasar nonaktifnya Pak Aman ini karena bermasalah ya pengelolaan dana desa ya pemerintahan desa sebagai kepala kampung. Yang kita mau tanya, setelah dia aktif tahun 2020 bulan Agustus ini, apakah diaktifkan dengan dasar apa Pak? Oke, terima kasih Pak. Yang pertama terkait dengan Pak Mantu itu melakukan itu bulan September tahun 2022. Iya. Nah, sebetulnya Pak, mereka akan berakhir masa jabatan mereka tahun 2024 bulan Agustus Pak. Itu masa jabatan, tapi dalam berakhir di tanggal
14 Agustus tahun 2024. Tetapi dengan adanya undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024, maka yang koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri terkait dengan kapital laut yang sudah akan berlaku. Yang kebetulan yang koordinasi ke Kementerian adalah Pak Sekjen satu pada waktu itu. Sekembalinya dari Kementerian Dalam Negeri, dia menyampaikan bahwa kapital laut yang akan berakhir di tahun 2024 diperpanjang 2 tahun menjadi 8 tahun. Maka yang non-aktif dikembalikan lagi sebagai kapital laut. Itu sesuai dengan koordinasi daripada Pak Asisten 1. Maka kami buat surat terkait dengan penambahan jabatan dari 113 kepala desa ini diperpanjang sampai dengan tahun 2026. Ya, jadi berakhir di tanggal 14 Agustus 2026. Nah, pada waktu itu Pak Bupati sudah Pak Bupati Pak Ude. Maka Pak Bupati menandatangani terkait dengan surat keputusan untuk diperpanjang dan dikembalikan lagi Pak Aman. Sepengetahuan saudara saksi, Pak Amantu ini dinonaktifkan karena apa, Pak? Yang pasti Pak, sebetulnya kita bilang tadi kita sebelum kadis, kita 1 minggu setelah jadi kadis, kita langsung di RDP Pak di Dewan pada waktu itu. Permasalahan terkait dengan mungkin ada pengadaan pada waktu itu, karena kita belum tahu ada pengadaan yang mungkin tidak dilakukan pada waktu itu. Nah, setahu kita bahwa dinonaktifkan karena ada permasalahan. Kita tidak tahu permasalahan apa, tetapi pada waktu di RDP yang pasti terkait dengan permasalahan itu sudah jalan. Ini kan Pak, dia dinonaktifkan 2024 atas dasar karena ada permasalahan beberapa program yang diusulkan tidak terlaksana, tapi sudah teranggarkan. Selanjutnya Bapak sampaikan tadi bahwa 2024 bulan Agustus itu dia diaktifkan kembali atas dasar karena edaran kementerian. Ya, karena ada ditambahkan 2 tahun lagi perpanjang. Apakah itu menjadi dasar dia diangkat kembali ketika dia pada tahun balik lagi pada 2012 dia kan ada permasalahan. Jadi semua kepala kampung yang nonaktifkan bukan karena perihal masa periode, tapi perihal ada masalah. Pada waktu itu semua Pak Kadis semua diperintahkan oleh pemerintah Kabupaten Sangihe dalam ini PMD untuk diangkatkan kembali, diaktifkan kembali karena edaran kementerian itu. Walaupun dia pada dasarnya 2 tahun yang lalu telah bermasalah. Jadi begini Pak, terkait dengan kebetulan pada waktu tahun 2024 ini itu kan sudah dikembalikan di Inspektorat karena ada laporan pada waktu itu di Polres saya. Dan memang pada waktu di Polres malah teknologi sudah sampaikan bahwa permasalahan sudah dikembalikan di Inspektorat dan Amantus sudah melaksanakan TGR pada waktu itu. Sudah membayarkan TGR pada waktu itu. Selanjutnya Pak Kadis, sepengetahuan Pak Kadis, PLT itu biasanya dia menjabat berapa lama Pak kalau di dalam pemerintah kami? Iya, jadi begini Pak, sesuai dengan SK PLT Pak, dia sebetulnya 6 bulan dapat diperpanjang. Kalau Pak Albert ini diperpanjang, jadi setiap 6 bulan diperpanjang. Diperpanjang. Terakhir ini Pak, pertanyaan dari saya terkait dengan perekrutan perangkat kampung. Tolong Bapak jelaskan lebih mekanisme perekrutan perangkat kampung di Kabupaten Purwakarta. Terima kasih Pak. Terkait dengan pengangkatan pemberhentian untuk perangkat kampung Pak ada mekanisme. Untuk pengangkatan terkait dengan perangkat kampung, yang pertama adalah buka, artinya buka pendaftaran. Maka
dibuka penjaringan untuk Itu membuka pendaftaran ketika ada kekosongan kan Pak? iya. Oh iya. Kalau ada kekosongan maka buka penjaringan. Penjaringan. Dibuka penjaringan baru diadakan pemilihan. Iya. Setelah diadakan pemilihan, hasil pemilihan itu disampaikan kepada camat. Camat meloloskan 2 orang, yang menentukan siapa yang akan menjadi adalah SK dari kepala desa. Jadi pemilihan Pak atau seleksi Pak? Pemilihan Oh, berarti dipilih secara langsung oleh kapitaran. bukan Pak, masyarakat yang memilih. Oh, masyarakat yang milih. Ya, Jadi untuk perekrutan perangkat kampung ini masyarakat yang memilih. iya. Jadi maksudnya ini Pak perangkat kampung bukan kepala lingkungan Pak. Maksudnya Iya, perangkat kampung menjadi jadi wilayah. kalau renungan itu Pak, perangkatkan Iya iya iya. Nah maksudnya kasih keuangan juga dipilih oleh masyarakat, bukan dalam bentuk seleksi begitu Pak. terkait penentuan untuk jadi kepala seksi atau tahun pertama itu adalah kewenangan dan kapital Pak. Oke cukup. Silakan Pak Kapolres. Terima kasih saudara saksi ya, Pak Hendi. Pak Hendi yang selalu melakukan verifikasi berkas. Nah, saudara saksi, pernah nggak saudara saksi bahwa terdakwa Samsudin Salim dalam penggunaan keuangannya tidak pernah membuatkan orang pertanggungjawaban dari 2022 sampai dengan 2024? Tapi tidak pernah membuat. Kalau Pak Samsudin. Ini ada di dalam dakwaan jasa ya, bahwa tidak pernah membuat. Nah, terus pertanyaan kepada saudara saksi, yang mengantar laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada saudara siapa? yang sudah itu setelah sudah diberikan, Ya Pak. kami yang bawa dokumen adalah kebetulan dan benar. Tapi kalau tidak, Dokumen saudara saksi pernah dengar tidak bahwa di kampung situ ada dibuatkan laporan pertanggungjawaban fiktif? Tidak pernah dengar. Cukup. Pak berikut. Terima kasih yang mulia. Berhubung dengan kaitan kami terlebih dahulu menanyakan kepada saksi Henry terkait tentang masa jabatan ini Pak Henry. Masa jabatan di tahun 2022 tadi saya mendengar bahwa masa pencairan yang saudara katakan tadi dan sesuai dengan BAP saudara juga itu di tahun 2022 itu aman keselamatan disebutkan. Apakah saudara mempertanggungjawabkan itu sesuai dengan BAP yang sudah disebutkan di kejaksaan? Apakah memang cuma 1 kali ataukah ini aman keselamatan ini 2 kali dalam pencairan? yang berapa? Tahun 2022 Kalau Pak Sultan 1 kali. Ini bisa bertanggung jawab kan? Yang sampai saudara akan bersaksi tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kalau PH berapa kali? kalau kita dulu Pak 2022. 2 kali Pak. 2 kali. Satu tapi kita Ya, ini bisa dipertanggungjawabkan kan? 2 kali dengan 1 kali Pak Manu. Siapa waktu itu benarannya? Pak Kalau yang datang di kantor itu di tahap 1 itu siapa yang datang? ini Pak Benaran Kebenaran dan Pak Pak Manu. Tahap 2 dua kebenaran Pak. coba saudara terkait dengan BAP yang saudara sampaikan di bab nomor 12 ya, terkait tentang masalah yang menjelaskan tadi di tahun 2023 kan tadi saudara sudah jelaskan bahwa saudara ambil 3 kali siapa benarannya begitu. Sudah Benar tetap Pak Samsudin. Kalau di 2024 itu Albert itu berapa kali melakukan pengajuan pencairan? Pak Mansur dua. Karena kan semua Ya saya enggak tadi Albert itu berapa kali melakukan pengajuan? kali. 1 kali itu dia terbagi hanya 1 kali atau 2 kali pencairan? Ya kan nanti betul Pak. Kalau Nah, yang diketahui saudara di tahap 1 itu kan ada 1A, 1B ya pencairan itu. Kan ada 3 tahap. Oh,
Dua. 1, 2, 3. Tahap 2. Dua. Cuma 2 tahap. Ya. Nah, di 1A itu Ada MR dengan non MR, Pak. Itu kan urusan langsung, Pak. pengajuan pencarian kan verifikasinya saudara. Tetap satu kali, Pak. Karena mereka kan dengan pulau. Nah, kalau umpamanya dia dalam 1A 1B, apakah dia masuk kepala desa ini atau 1A-nya hanya PLH dengan 1B-nya adalah aman? Kenapa? Karena itu pencarian itu kan kalau yang diverifikasi dokumen saya, Pak, Ya. itu kan hanya 2 tahap, Pak, 60-40. Itu urusan rekomendasi, itu kan urusan di sekolah, Pak. Kita tidak tahu kalau yang dicairkan, ya. Nah, ini sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa di pencarian 1 itu ada 2 kali. Ya. 1A dengan 1B. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya itu apakah tidak melalui verifikasi dinas Dapat. atau hanya 1 kali ini Iya, verifikasinya? sekali. Apa pencariannya yang Iya. diserahkan ke desa? Ke desa, ya. 60-40, Pak. Tapi saudara kita ini waktu itu 2 kali. 2 kali. 2 kali. Iya. Tapi kalau saudara ingat waktu yang 2024 itu siapa yang cerita? Tidak ingat? Kan ada 2 kali. Pak Argo. Yang kedua, Kedua sudah 1B-nya berarti soal mana? Jadi Pak Albert itu hanya yang tahap 1A. Enggak. Yang Pak Albert yang 60, Pak. 60%. Nah, karena dia 60% itu ada 2 kali pencairan. Ya, itu karena dia kerjanya, Pak. Ya, kerjanya. Kemudian, Kerjanya tetap 60%. nah jadi di terkait PHP saudara di nomor 8 ya, itu terkait tentang laporan semester desa ada beberapa item yang nanti diverifikasi dalam. Ada kalau nggak salah ada 12. Salah satunya adalah Anda memverifikasi untuk pencairan rekomendasi pencairan yang nanti tentang oleh kepala dinas. Salah satunya adalah terkait proses terkait tentang laporan semester desa dengan faktur atau nota pembelian bahan. Nah, ini terkait tentang manajemen internalnya. Apakah saudara tidak mengecek dulu sebelum verifikasi akan dilanjutkan untuk dilakukan pencairan? Tidak dicek dulu semester ini yang tidak terlaksana yang mana? Ataukah Anda langsung memverifikasi saja? Ya, memang verifikasi bukan Ini saja, bukan verifikasinya dokumen atau turun ke lapangan. dokumen. Verifikasinya dokumen itu. Siapa yang menentukan? Ini di BAP Anda di nomor 12 terkait saudara di tahun 2022 sampai 2023. Ya 2002 awal sampai 2003 akhir. Itu saudara tidak dilibatkan dalam monitoring lapangan. Ya. Yang dimaksudkan itu apakah memang wajib BP3PB itu harus monitoring dulu atau tidak? Kalau urusan monitor itu kan di inspektor, karena kalau di dinas itu hanya monitor biasa, Pak. Kalau itu tidak ada koordinasi yang selanjutnya yang kita Bukan yang ya. Kalau Pak Kadis dan ini dengan pertanyaan yang sama di BAP nomor 12 yang Pak Henry terkait tentang anggaran yang terserap di tahun 2022 sampai 2024 tidak ditemukan adanya dokumen yang kurang terkait dalam terserap di tahun 2022 sampai 2024 sesuai dengan BAP saudara Henry di tahun 2012 yang ditandatangani oleh saudara untuk dipublikasikan pencairan di BPKAD keuangan. Nah, artinya semua dokumen baik. Terus ketika terjadi seperti ini Pak, ketika ditetapkan tersangka, apakah itu dokumennya sesuai atau tidak? Ini jawab yang pasti, Pak, terkait dengan pencairan dana desa, Pak. Yang pertama adalah untuk pengajuan awal terkait dengan pencairan dana desa adalah pertama menentukan dari desa, Pak. Dari desa itu, Pak, karena ada dinas nggak tahu apa. Yang input adalah dari desa. Setelah diinput dari desa, maka diverifikasi oleh pendamping desa, Pak. Setelah diverifikasi oleh pendamping desa, wajib mereka meminta rekomendasi camat pengangkat untuk dibawa ke dinas. Iya, sampai di dinas.
hasil inputan dari kampung itu masuk kepada admin siswades. Admin siswades yang nantinya mencocokkan terkait dengan hasil inputan daripada desa, benar enggak, sesuai dengan Permendagri enggak, itu yang mereka input, ya, cuma cocokkan, bukan input, cuma mencocokkan. Nah, setelah selesai itu, maka mereka wajib print out terkait dengan hasil dari inputan ini, karena itu akan menjadi bahan untuk pengajuan ke ONSPAN. Nah, dari ONSPAN ini dilanjutkan lagi ke Badan Keuangan, sehingga SPM ini tentu saja Pak, kewenangan untuk membuat SPM bukan di dinas, karena ini semua ada di Badan Keuangan. Ini terkait dengan pencairan daripada pejabat kapital laut, seingat saya, minta maaf sekali lagi, untuk pencairan tahun 2024-2025 itu tinggal bertahap. Yang desa mandiri itu berbalik 60-40, yang tidak mandiri 40-60. Jadi ada perbedaan. Nah, pencairan tahap pertama itu sesuai dengan aturan. Maka yang wajib dicairkan pertama adalah emat atau diperuntukkan bayar BLT atau ketahanan pangan. Yang tidak diperuntukkan itu adalah terkait dengan pembangunan fisik, Pak. Sehingga pencairan pertama adalah bayar BLT. Dan mungkin juga pernah itu pernyataan juga di kantor, bayar Definalui langsung bayar ini penerima BLT. Pernah kan? Tidak ya, Pak? Jadi Pak Kadis, terkait tentang citingan saudara terhadap Pak Ahmad Sulawati di tanggal 31 Oktober 2005 bahwa Anda menerima uang dari Pak Ahmad Sulawati 1.500.000 tadi perlu dipertegas lagi Pak. Uang itu untuk apa? Dari ini Pak, itu yang kita sampaikan tadi dan juga sudah di kejaksaan pada waktu itu. Memang pangan ini pada waktu itu ada rencana kegiatan untuk di Kementerian Hukum Pak pada waktu itu. Memang di dinas pada waktu itu karena lisensi anggaran tidak ada lagi untuk perjalanan dinas. Ada teman saya yang sudah tahu kepada Pak Mantu, maka disempurnakan di Menara Yuni. Teman siapa itu Pak? Teman saya. Pak Yes ya. Pada waktu itu Pak Amantu langsung respon kasih uang 1 juta setengah. Dan 1 juta setengah itu dikembalikan oleh Pak Amantu Pak. Kuitansi ada Pak. Dan kembalikan. Tapi waktu itu masih menjabat kepala saat itu dalam arti masih Pak. Persoalan ini belum ada Pak. Jadi dia kasih 1 juta setengah itu belum, persoalan ini belum sampai di kejaksaan Pak. Kasih kalau baik itu waktu Aman tuh Salamaten jabat kapital laut ada berapa kali pencairan yang diajukan oleh dia? Aman 2024 kali. Kalau 2022 ada tidak? ya 2021 Ya? 2022 sekali, Bulan berapa? 2023 Lupa ya, lupa belum saya lupa. Lupa, tapi 2022 ada. ya Sebelum dinonaktifkan. Itu 1 kali. ya Lalu 2024 ada 2024 tahun 2 Pak. tahap 2 Ya. di bulan berapa? Oke, sudah lupa ya. Besarannya tahu? Itu diverifikasi berapa banyak orang? Juli Pak, Hmm. baru saya, Ya. baru Hakim Pak, baru Pak.
Sudah jangan tanya lagi siapa? Ada ini kan itu undang desa Pak. Ada desa baru ke admin. Itu pakai SK-nya siapa? Kalau itu. Apakah ada kewenangan tim verifikasi untuk melakukan pengecekan di lapangan sesuai permintaan pencairan oleh desa? Ada tidak? Ada. Jadi verifikasinya cuma dokumen. Oke. Kita pindah ke ini, saksi trans. Saudara tadi menyampaikan ada monitoring di 2000 berapa? 24, 25 ya? Ini menjawab. Tidak pernah ada tidak monitoring. Tadi keterangan ada begitu. Tahun 2025 Pak, karena ada informasi Ya. permasalahan itu sudah mulai mencuat. Oke. Ya cukup. Lalu dasarnya di mana monitoring dari dinas saudara itu, pemberdayaan masyarakat desa? Ada tidak aturannya itu sehingga saudara melakukan monitoring? Sebetulnya Pak, kami Tidak ada hukumnya ada tidak? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Tidak ada. Berarti saudara turun ini atas permintaan atau? inisiatif dari dinas Pak. Dan kami turun rombongan Pak. Oke. Kenapa tidak dilakukan tiap tahun? Enggak. Supaya tidak ada temuan begini. Toh? Oke begini. Yang berwenang atau berhak melakukan monitoring terhadap desa itu siapa? Inspektorat. Oh, berarti saudara turun tidak ada landasan hukumnya gitu ya? Terus saudara monitoring apa teman? Izin Pak, karena permasalahan pertama di BH katanya SPJ tak ada. Jadi kami turun Pak, kami turun sama-sama dengan kepala bidang dan ada beberapa pegawai yang turun dan kami kumpulkan semua perangkat desa dan kepala perangkat desa dan BPD pada waktu itu kami kumpulkan semua. Dan yang bawa berkas yang satu yang kami temukan cuma disampaikan oleh saudara pada waktu itu, pada waktu pertemuan kami. Itu monitoring itu. Iya. Jadi semuanya apa proses monitoring? Jadi pada waktu itu kan karena semua suara persoalan, karena ada penyalahgunaan, ada aktif, maka kami turun, kami kumpul semua minta terkait dengan hasil informasi yang ada. Betul ada Inspektor. memang dari saudara Pak, memang inisiatif dari kami, karena kami disalahkan, katanya tak ada SPJ, sehingga kami turun Pak. Iya. Dibilang disalahkan tidak ada SPJ. Iya. Padahal tidak ada SPJ tidak bisa cair. Tidak bisa cari. Oke. Tadi saudara menyampaikan mengenai uang yang diberikan oleh Ya. siapa? Aman juga. Ya. Itu saudara ditelepon atau melalui surat saudara? Jadi pada waktu di kantor Pak, Ya. pada waktu itu Pak Aman di kantor, terus ada rencana kami dari ada 40 atau 60 kepala desa kan, Tidak begini aja Pak, karena biar bisa sepakat kalau keterangan saudara. ya Di pasar perusahaan dulu jadi dia harus sampaikan detail pengalaman karena saudara tidak bisa ikut detail. ya Sedangkan dia mau bikin, ya lalu saudara diberikan uang gitu untuk perjalanan detail. ya Karena ditelepon langsung. iya. Mana yang benar? Saudara Jadi ditelepon. Pak, yang satu minta setengah itu Pak, rencana kan akan berangkat, Iya. mendatang ke Metro. Karena kita yang berangkat Pak, maka kita kembalikan. Kita Oh, begitu. kita yang akan berangkat, kita kembalikan. Lalu saudara punya nomor rekening siapa yang kasih sama Aman? Sebetulnya Pak, memang kan ada nomor rekening, orang tahu juga ya nomor rekening kita. Kita mau kembalikan lewat transfer, nggak bisa, karena mereka kirim lewat apa? Billing. Sudah, saudara lupa, ini lo gantikan dari berkabar. Oh gitu ya. Ya, Saudara kembalikan dalam bentuk apa? Cash. cash Pak. Langsung saudara kasih. Iya, ada bukti transfer. Izin Pak. Itu berapa lama di rekening saudara baru saudara kembali? Nggak lama Pak. 1 minggu ada? 10 hari? Ya, Waktu kembalikan apa? Waktu jalan apa? bilang dia ada Pak, cuman kan nggak enak Pak, karena persoalan. Kalau itu ya berarti aman dulu.
Itu pun katanya bukan Polda desa Pak, tapi itu perjalanan dinas Pak. Kalau yang dari SPMD kalau lebih banyak itu ya, Sudah tahu. Bapak eselon 2 kapitalannya dan eselon berdiri banyak poin. Kalau yang dikasih sih Ini nanti ada yang jadi putih tidak? Nanti kamu kalau ada nomor berapa dari barang bukti itu? Surat berapa bukti itu? Ini sudah tahu soalnya kaji dulu. iya ada duit. Iya. Iya. Saya jangan awam dari sini. Oi, tempo apa ada kesimpulan begini? Mana dia berbukti? Begitu maksudnya. Iya. Itu masih ada pertanyaan. Ada Nanti stafnya ada satu. Itu aman tuh sini dengan advokat. Hadis bilang tadi dinas menyimpan hasil SPG. Pada saat itu kenapa bisa tidak ada pada saat minta penyidik? Jadi bahwa yang pertama SPG harus ada. Kenapa sebetulnya yang aslinya ada di desa? SPG yang asli ada di desa. Yang ada di dinas adalah kopian, fotokopi. Nah, setiap ada permasalahan, baik itu sekolah, mereka pinjam dari dinas. Begitu juga dari kepolisian. Ada permasalahan kepolisian, maka mereka pinjam. Sehingga di kantor setelah dicari cuma berapa yang dapat. Tetapi pada prinsipnya SPG itu apa? Sedangkan aslinya ada di desa. Untuk program yang disimpan di hasil BPD, apakah pernah dipinjam oleh ketiga terdakwa? Yang pertama sesuai dengan bukti peminjaman pernah ada peminjaman dari kantong desa kita peminjaman tersebut. Itu siapa itu? Peminjam Yang pasti yang pinjam kita tahu karena pada waktu itu ada yang tangani dari dinas. di bukti data hasil itu tidak dijelaskan siapa itu yang mengharap apa itu hasil. Mungkin terkait dengan bukti itu kan sudah disampaikan di Dewan Kejaksaan. Itu kita tahu.
ada surat ayat ini. Jadi saya ingin bertanya dengan video surat ya. Apakah saudara selama menjabat sebagai verifikator di ketiga PPD Kabupaten Kepulauan Seribu, Anda sudah pernah beberapa orang dari desa atau kepala yang lain bisa bertanggungjawab atau umpamanya kepala desa atau kelurahan lain atau PLT atau PJ membayar Anda untuk membuat laporan? Tidak ada ya? Kalau bisa dibuktikan gimana? Oke, nomor 9 saya bertanyakan terkait tentang saudara melakukan verifikasi di desa itu kan berkaitan dengan pertanyaan nomor 14 dan jawaban nomor 14 saudara bahwa sebelum dioperasikan pencairan itu tidak ada satupun yang ditemukan persoalan di semua pertanggungjawaban yang sampaikan oleh kepala desa. Artinya dia hanya 10 triliun buku ataukah dia beserta buktinya utamanya penelitian barat harus kita di dalam ada. Anda tidak mau yang langsung tidak ada hanya sebagai bidukan saja. Kemudian saya bertanya kepada Pak Kadis. Tadi saudara menjelaskan bahwa terdakwa Aman itu telah membayar TGR. Nah, apakah berkaitan dengan dinonaktifkannya Pak Aman? Jadi karena ada TGR kemudian Pak Aman itu dinonaktifkan. Ya. Nah, kemudian setelah Pak Aman itu bayar, apakah kemudian diaktifkan lagi setelah membayar? Dijawab karena ini jangan menganggukkan karena ini ada di saya merekam Pak. Ini Pak, yang pertama pada waktu itu Pak Aman datang di kantor untuk pencairan ya, pencairan dana desa. Pada waktu itu saya tidak membayar. Kalau selesaikan dulu permasalahan yang ada di inspektorat atau di Polres TGR itu baru ya kan. Tetapi pada waktu itu Pak Aman datang bersama dengan penyidik di kantor bahwa itu sudah dilimpahkan di inspektorat dan Surabaya terkait dengan itu ya. Surabaya? Iya, katanya Surabaya. Itu tahun 2024. Oh 2024. Karena sudah membayar TGR kemudian diaktifkan. Jadi sebelum itu Pak, itu dikembalikan lagi karena terkait dengan undang-undang nomor 3. Oh Iya. terima kasih. Bagaimana keterangan saksi? Bagaimana kesaksian saksi? Benar, termasuk sesuai yang berbeda. Lalu keterangan yang terakhir itu apa yang bersama ini? Muslim. Benar. Amin. Soalnya jelas, bukan satu itu bukan berjalan di tahun 2000. Mau di tengah di satu oh itu keterangan saya. Oh bahkan jadi tahun 2000 jadi satu kali itu saya yang bekerja itu siapa kali sampai peruntukan. Nah itu bagaimana Pak ini Pak Kadis? Tanya. Jadi gini Pak, memang pencairan ini pertama untuk pencairan tahap pertama itu ada di Jawa Pak, dari Januari sampai dengan Juli. Nah pencairan tahap satu Januari sampai dengan Juli itu pun ada pencairan 1A dan 1B. Itu peruntukan dan tidak peruntukan. Terkait dengan pencairan untuk tahap pertama yang pasti untuk diperuntukkan itu adalah Pak Pejabat. Tapi untuk pencairan
Untuk 1B izin kita suruh bawa. Nanti kita akan Masih ada yang terdapat dari saksi. Kita satu B, saya sempat meminta Pak SPU. Sudah nanti di keterangan saudara. Dia tidak saudara dari satu B dia tidak tahu ya. Masih ada lagi yang lain. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak Berdua. Terima kasih yang langsung. Saksinya masih ada, Bapak. Masih ada. Hari ini kita akan kasih diskusikan orang sekalian. Kembali ke sini jawab. Kapan? Minggu depan ada Rabu lagi? Pernah? Ada Rabu minggu depan ya? Kalau sekarang tanggal 17 itu sampai 10 depan tanggal 25 itu maksudnya. Bisa pagi itu? Bisa. Ya, bisa. Ya, kami bisa gitu ya. Para pembuka, kita tidak ke Kamis tanggal 5 minggu depan, gitu ya. Terdakanya dihadirkan kembali, teman-teman. Kita siapkan sampaikan. Masih yang sama yang Iya. kalau boleh teman-teman umum kalau kasih dokumen satu hari itu harus sebelum kami sama kemarin di GAP dokumen kasih siap kemarin kami sudah bermohon dan sini untuk diberikan pada saat sudah sidang untuk di DPA. Tapi sudah diterima oleh Bapak. Belum. Kita sempat pergi oleh karena baru dikasih sini. Oh, kenapa Bapak? Ya, kan mereka terima ke bawah sendiri, Pak. Kalau itu tidak diberikan, bisa kopinya atau risetnya diberikan, tapi stafnya temani untuk kopi. Itu ya, kita terlebih kan. Oke, cukup ya dari para rakyat. Oke, kami sebutkan ya. Terima kasih.